Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih Allah kasih nikmat sehat zahir dan batin, nikmat kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, bulan suci Ramadan dijuluki dengan bulan nuzul Quran. Dan Al-Quranul Karim berfungsi menjadi petunjuk dan berfungsi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas agar mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya Allah sangat penyantun lagi penyayang. Para pemirsa, fungsi Al-Quran turun ke bumi ini untuk menyinari hati-hati kita yang gelap. Oleh sebab itu, mari kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya agar Allah hadirkan cahaya di dalam hati kita. Gelap artinya tiada cahaya, tiada memperoleh cahaya. Kegelapan itu bisa berarti menjadi problem, menjadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasakan kesulitan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pasangan kita, masalah apapun itu boleh jadi karena hati kita diliputi oleh kegelapan. Artinya kita tidak memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ya, para sahabat, para salafus sholih, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, mereka yang tadinya jahiliyah menuju kepada berperadaban tinggi ya. Yang tadinya mereka misalnya preman, perampok ya, seperti dikisahkan ya, seorang Fudail bin Iyad yang tadinya adalah seorang perampok, tapi kemudian dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Hadid ayat 16 yang diceritakan bahwa satu waktu Fudail bin Iyad dia sedang mengambil air di suatu danau, memberikan minuman kepada kudanya. Lalu dia melihat ada seorang gadis yang cantik sekali lagi mengambil air juga. Lalu Fudail terbesit dalam hatinya, dia ingin ya memiliki seorang perempuan itu. Lalu anak buahnya diperintahkan oleh Fudail, ayo ikutin di mana rumahnya, temui orang tuanya, kasih tahu bahwa malam ini Fudail ingin tidur bersama anak gadisnya. Lalu
anak buah Fudail ini dia menghadap kepada orang tua perempuan itu, dan si ayah perempuan itu setelah mendengar nama Fudail bin Iyad lalu dia takut gemetar dan dia minta pendapat kepada tetua kampung, bagaimana ini ceritanya, apa yang sebaiknya saya lakukan. Lalu orang-orang kampung memberikan nasihat agar Fudail meninggalkan rumahnya, biarkan anak perempuanmu malam ini bersama Fudail. Lalu ceritakan di malam harinya Fudail dia datang ke rumah itu, dia mengintip dari atas loteng, dari atap, dia memastikan apakah si perempuan itu sudah tidur ataukah belum. Dan ternyata perempuan itu wanita soleha, dia sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk sekali. Dia larut dalam tadabbur Al-Quran sehingga sampai pada surat Al-Hadid ayat 11. Si perempuan itu membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Yang artinya, belum tibakah hati orang-orang yang beriman, hatinya khusyuk dari mengingat Allah dan dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Lalu Fudail mendengar bacaan-bacaan itu, dia kemudian menangis dan gemetar hatinya. Lalu cepat-cepat dia turun dari atap rumah itu, lalu dia taubat. Ya. Dia bertaubat, dia kemudian menjadi seorang qadhi, seorang gurunya para ulama. Kalau kita melihat, ya, kalau kita memperhatikan bagaimana orang-orang dulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka bisa meresapi, mereka bisa menghayati dan menggali petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Semakin kita baca, kita renungi, kita hayati, maka insya Allah hati kita pun akan menjadi tenang, tentram, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.